Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat Advent juga ya adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Yes. Masih bersukacita ya adik-adik? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah minggu pagi ini. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Tema doa dan iman. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi mendekati pohon itu. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon ara selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercengganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyongnya menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Perikop ini adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengenai doa dengan iman. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah berjalan cukup jauh adik-adik, dan Tuhan Yesus mengetahui murid-muridnya sudah merasa lapar. Tuhan Yesus menjadikan pohon ara sebagai alat untuk mengajar murid-muridnya hal berdoa dengan penuh kepercayaan, tidak bimbang adik-adik. Pohon ara dari luar kelihatan baik ya adik-adik, tampak sangat subur, daunnya lebat dan rindang. Namun di dalamnya tidak berarti adik-adik. Dan Tuhan Yesus marah kepada pohon ara karena tidak berbuah. Dan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara menjadi kering. Sesungguhnya Tuhan Yesus mengetahui semua yang sudah Dia ciptakan, termasuk Tuhan Yesus mengetahui pohon ara kapan berbuah, kapan tidak berbuah. Pohon ara yang kelihatan baik dari luar, lalu dibuat Tuhan menjadi kering, adalah perumpamaan untuk kita, umat-Nya.
Pohon ara diibaratkan seperti para iman-iman Yahudi yang rajin membaca kitab suci, rajin berdoa di jalan-jalan agar dilihat orang-orang banyak, rajin membaca hukum Taurat, dan juga mengajak umatnya melakukan hukum Taurat tanpa cacat. Mereka hanya melakukan apa saja yang diperintahkan tanpa ada rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka mengikuti Tuhan Yesus, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, tetapi mereka belum percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi pesan sesungguhnya dari apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada pohon ara, yaitu tentang percaya kepada Dia sepenuhnya. Jika kita percaya, maka gunung pun dapat dipindahkan. Tuhan Yesus menginginkan kita bukan hanya berdoa, tetapi harus juga beriman. Karena doa dan iman tidak dapat dipisahkan. Tuhan juga menginginkan kita untuk berbuah dalam kehidupan. Apa ya arti doa? Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Doa bukanlah merupakan suatu kewajiban, tetapi suatu kebutuhan. Hidup orang Kristen tidak lepas dari doa. Setiap hari orang Kristen bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Lalu, apa ya arti iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Iman harus dilengkapi dengan sikap yang sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Iman harus dilengkapi dengan perbuatan adik-adik. Seperti adik-adik belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu, mengikuti ibadah, mendengarkan cerita firman Tuhan, untuk menghasilkan buah roh. Jika kita berdoa dengan iman adik-adik, orang percaya dapat melakukan hal-hal yang besar adik-adik. Dan seperti yang Yesus katakan, apa saja yang diminta melalui doa dengan penuh kepercayaan akan dikabulkan. Seperti adik-adik berdoa sebelum atau setelah belajar, atau berdoa sebelum atau setelah ujian. Lalu adik-adik harus berusaha belajar dengan tekun. Nah, setelah berdoa, belajar dengan tekun, adik-adik memperoleh nilai yang bagus dan bisa naik kelas. Contoh lainnya, pada saat adik-adik sakit. Pada saat adik-adik sakit, adik-adik harus berdoa. Bukan hanya berdoa adik-adik harus berusaha mau minum obat. Makan makanan yang bergizi, dan adik-adik bisa sembuh dari sakit adik-adik. Nah, jika kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, apa ya? Ya, adik-adik, kita tidak bisa merasakan kasih karunia Tuhan Yesus. Hidup kita selalu cemas, kita selalu ketakutan, atau kita selalu khawatir adik-adik. Jangan ya adik-adik. Lalu, apa ya yang bisa saya pelajari hari ini? Ada 2 poin ya adik-adik. Poin pertama adalah
Jika kamu meminta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Poin kedua, iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan buah roh. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Kita tutup dalam doa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan sukacita. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Jadikanlah kami ya Tuhan, anak-anak yang selalu rajin berdoa, rajin beribadah, dan percaya penuh hanya kepadamu saja Tuhan, tanpa bimbang dan tanpa ragu. Jadikanlah kami juga Bapa, anak-anak terang yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, berkatilah bangsa, negara, mama, papa, adik, kakak, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Berikanlah kami kesehatan ya Bapa, umur yang panjang dan sukacita. Ya Tuhan, kami orang-orang yang berdosa, ampunlah akan kesalahan kami agar tidak menghamba sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.